Hai kawan Puan, kali ini para Puan kedatangan spesial langsung ke Isyana Sarasvati. Hai. Kak, apa kabar? Baik dan excited ya. Terima kasih banyak kalau Kak udah luangin waktunya mau ngobrol-ngobrol bareng di para Puan. Sama-sama kawan Puan. Mantap. Oke Kak, ini sebelumnya aku mau ngucapin selamat udah 10 tahun berkarya di musik Indonesia. Ini Kak, selama 10 tahun kan panjang nih, maksudnya bukan perjalanan yang singkat. Betul. Itu ada nggak sih Kak, kayak apa yang paling Kakak rasain tuh kayak akhirnya udah 10 tahun dan bakalan terus lagi kan sampai tahun-tahun selanjutnya, itu gimana Kak perasaan Kak Isyana? Sebenarnya perasaannya sih ada nggak nyangkanya karena dengan evolusi musik aku yang cukup ekstrim dari aku lahir dari klasik, mencoba ekspor di pop dan sekarang lebih progresif rock dan segala macamnya. Aku di tahun ke-10 ini bisa bikin konser tunggal tuh kayak wow, bisa masih survive gitu. Dan bakalan sebentar lagi kayak udah tinggal minggu depan. Langsung kepikiran. Iya sumpah bentar lagi 16 November. Terus selama 10 tahun tadi kan tadi udah bilang kayak itu bukan perjalanan kayak sekarang langsung tek gitu 10 tahun. Iya. Itu kan penuh lika-liku gitu Kak. Ada nggak sih kayak Kak Isyana ngerasa kayak di momen kok kayaknya gue jenuh ya, terus kayaknya capek banget kayak gitu, ada nggak sih Kak? Kalau kebetulan aku dengan musik tuh kayaknya tidak pernah ada kejenuhan ya, karena musik itu udah aku anggap sebagai bahasa aku untuk berekspresi. Ya kalau bilang jenuh sih nggak ada ya, tapi kalau kayak stres mau bikin konser gitu-gitu sih natural ya, seperti alamiah banget. Cuman jenuh dengan musik tuh nggak mungkin sih rasanya. Tapi ada di momen kayak, aduh harus bikin musik kayak gimana lagi ya, kayak harus nulis lagu kayak gimana lagi ya? Enggak sih, karena aku bikin musik tuh ciptain lagu tuh sesuai sama fase hidup aku yang apa adanya ini. Jadi nggak pernah ngerencanain kayak oke aku harus bikin musik gini deh biar laku. Enggak sih, karena lagu-lagu aku yang sekarang cukup mencerminkan musik-musik yang tidak akan selaku aku di album 1-2, tapi aku enjoy ngelakuinnya karena itu dari hati gitu. Berarti selama berkarya itu ada dong support sistemnya Kak? Pastilah. Siapa tuh kira-kira yang paling terdepan? Terdepan itu suami sama keluarga sih. Suami sih ya, kayak kalau ada angka di atas angka 1 dia lebih dari 1. Oh, udah paling atas pokoknya kalau keluh kesah pun langsung ke suami ngadu gitu. Gelap terang tuh ke suami gitu. Terus Kak, kalau misalnya penyanyi perempuan dari Indonesia yang menurut Kak Isyana jadi inspirasi Kak Isyana tuh ada nggak? Salah satunya pasti Banggun ya. Karena aku ngelihat bagaimana dia, keotentikan dia dalam berkarya, cara dia membangun karakter dia. Jadi aku bukan hanya mengidolakan dia dan karya-karyanya, tapi personalitinya, karakternya tuh kayak gila nih Banggun bener-bener down to earth yang aku pingin jadi seperti itu nanti kelak gitu. Suaranya pun khas sekali ya Kak? Iya, dan khas banget, betul. Dan karakternya sih kayak baik banget, humble banget, jadi kayak gila, inspirasi gua gitu. Berarti nomor 1 Kak Anggun, ada nggak setelah Mbak Anggun? Perempuan ya? Sebenarnya banyak sih kalau perempuan, kayak aku ngerasa penyanyi-penyanyi perempuan di Indonesia tuh pakem sama karakter mereka masing-masing. Kayak Rosa dengan khasnya Rosa, Raisa dengan khasnya Raisa. Jadi mereka tuh bisa membawa karakter mereka dan konsisten dengan itu gitu ya. Kayak salah satunya kenapa juga aku kolaborasi sama Yaya Anganku Anganmu juga karena aku ngelihat dia juga sebagai role model pastinya. Dan waktu aku pertama kali keluar debut di Indonesia tuh ada fan war gitu kan, Raisa tuh nyemangatin aku, jadi aku tuh kayak wah gila ya, ngefans banget nih sama ini semua gitu. Kalau laki-lakinya Kak, kan perempuan. Kalau laki-laki sih bisa dilihat dari list orang yang pernah kolaborasi sama aku, kayak Afgan, Randy Pandugo, terus Gamaliel, itu mereka kan karakternya kuat semua tuh. Kayak Gamaliel dengan R&B-nya, Randy Pandugo dengan Randy-nya, Afgan dengan seperti itunya, terus akhir-akhir ini juga lagi suka banget Albas, Kara, Hindia. Oke Kak, ini kan aku sempet stalk juga dong. Asik. Viral kan KBBI ya. Kamus Besar Bahasa Isyana bukan ya? Betul banget. Dan itu tuh baru banget kemarin aku lihat kalau ada satu kata yang di bahasa Kamus Besar Bahasa Isyana itu yang ternyata jadi cuan ya. Iya lagi. Iya kan? Keras langsung karena cuan. Iya lagi. Kak Isyana ini nggak sih terinspirasi dari mana sih membuat si KBBI itu? Ya, jadi sebenarnya dari kecil banget, dari aku SD, emang udah suka bikin bahasa gitu. Emang suka mencipta bahasa aja, kayak waktu kecil aku sama cepet-cepet terus aku artikan sendiri. Kayak kalau aku lagi sama kakakku, kita tuh punya
satu kalimat untuk happy bareng tuh, lestek bawa bibi babu lestek, itu tuh kayak aku sama kakakku doang yang ngerti gitu-gitu. Terus dia berkembang dan berevolusi juga gitu bahasanya. Nah kebetulan suami aku tuh kan mengikuti aku dan kenal sama aku dari 17 tahun yang lalu. Jadi fun fact, tahun ini aku sama suami aku tuh kenal udah 17 tahun. Sweet 17, kita anak udah SMP ya kayaknya, KPR udah lunas. Terus jadi dia tuh udah tahu banget lah, sampai udah bawah sadar gitu loh. Jadi saling komunikasinya bisa. Rahasia tuh biar orang lain nggak tahu ya. Bisa banget. Tapi kalau ke circle-nya Kak Isyana gitu atau teman-teman dekat di sini gitu, tahu nggak atau pernah berbahasa pakai KBBI itu? Slang-slangnya doang sih, yang gampang-gampang aja, kayak cuman gunain piu banget. Jadi lama-lama mereka juga pakai piu, tapi bukan yang sekompleks aku di hari-hari ya, karena itu juga aku ciptain emang bener-bener buat aku, suamiku, dan orang sangat terdekat kan. Tapi kalau tim tuh lama-lama bisa dapat beberapa slang yang penting-penting aja gitu loh. Boleh nggak sih Kak contohin satu kalimat kayak misalnya kalau ini ya, Isyana bakalan gelar konser nanti 16 November gitu, boleh nggak Kak? Oh, jadi misalnya mungkin tetap dicampur bahasa Indonesia kali ya. Kalau Isyana kan aku jadinya Inyo. Ya Inyo bakal konser, atau enggak gini, Inyo bakal konser nggak sabar banget nih, kayak Inyo bakal konser nggak sabar piu nih gitu. Jadi kalau sama tim tuh biasanya campur Indonesia, campur bahasa si KBBI itu. Oke nih Kak, kan Kak Isyana tadi aku balik lagi ke yang udah 10 tahun nih berkarya. Itu kan nanti bakalan gelar konser. Nah udah selama 10 tahun tuh Kak Isyana udah merilis 4 album. Ya kan, itu tuh apa sih lagu yang menurut Kak Isyana paling memorable dari keempat album itu? Setiap albumnya ada yang memorable ya. Boleh, karena album, kalau di album 1 tuh yang memorable banget All Over Me sama Di Batas Waktu. Karena itu bikinnya emosional banget. All Over Me tuh salah satu lagu yang aku ngerasa paling Isyana, karena cuman piano dan aku, jadi aku kayak cuman main. Terus kalau Di Batas Waktu tuh lagu yang aku ciptain untuk almarhum oma aku, jadi kayaknya rasanya tuh personal sekali di album itu. Terus di album kedua aku suka banget Winter Song, karena ya kan aku suka semua genre ya, dan Winter Song itu kebetulan R&B yang aku ngerasa aku banget lah R&B itu, sama All or Nothing album 1 deh ya, Winter Song ya. Terus Anganku Anganmu juga punya rasa yang sangat signifikan ya, karena terus di album ketiga itu Leksikon pastinya, karena itu sebuah transisi yang cukup ekstrim dari Isyana, dan mayoritas orang ngerasa lagu Leksikon itu adalah lagu transisi Isyana yang paling ekstrim dari album 2 ke 3. Sama kalau album Leksikon semuanya sih sebenarnya. Iya, cuman kenapa dijudulinnya Leksikon? Karena mungkin Leksikon bisa merangkum si satu album itu tuh benang merahnya apa gitu. Terus album 4 judul album Isyana banyak banget juga ya. Semuanya juga. Unlock the Key, Il Sogno, karena lagu yang aku ciptain Il Sogno akhirnya bisa dibikin lagi versi kedua sama Dead Squad. Terus Under God's Plan juga, karena itu salah satu lagu yang paling akhir-akhir yang aku ciptain, yang udah ngerangkum fase hidup Isyana tahun 2023 sampai 2024 gitu. Nah, kalau misalnya nanti kita challenge Kak Isyana untuk tebak-tebak lagunya, itu udah bisa dong ya? Tebak lagu aku apa? Mau Kak, kayak sepersekian detik doang di awal udah bisa dong pasti. Kita coba ya. Oke Kak, tadi kan sempat ngebahas nih kalau misalnya ada perpindahan genre. Kak Isyana sempat nggak sih ngerasa kayak takut nanti pendengarnya bakalan kayak bingung atau gimana gitu, ada rasa ketakutan tersendiri nggak Kak? Enggak ya, kalau ketakutan sih, karena emang di hidup itu yang konstan kan perubahan ya, dan pasti selalu akan ada yang datang dan pergi. Dan aku ngerasanya aku juga tidak mau hidup dalam menjalankan mimpi orang lain, karena musik itu adalah bagian dari hidup aku, dan gimana cara aku mengekspresikan diri yang paling seutuhnya kan. Jadi aku gak bisa dusta sih dengan karya-karya yang aku ciptain. Kayak kalau keluar gini ya udah nggak apa-apa, kalau memang akan ada irisan, ada yang datang dan pergi, sukanya Isyana yang dulu, sukanya Isyana yang sekarang, akan selalu ada. Mau apapun genrenya, sukanya Isyananya yang sekarang, gue lebih suka Isyana yang rock. Ini juga ada suka yang Kawadalah, yang apa-apa banget, karena itu fase hidup aku, silakan dipilih gitu. Tapi trigger awalnya apa sih Kak akhirnya untuk berubah genre gitu sampai sekarang tuh kayak Isyana banget jadinya? Dari dulu juga Isyana banget sih, cuma bedanya album 1 Isyana masih muda. Jadi Isyana eksplorasi iya, dan sekarang Isyana yang sudah lebih dewasa, di mana secara pribadi juga udah lebih tahu ya mau arah diri aku tuh mau kemana gitu. Jadi sebenarnya bukan
aku kan berubah genre, enggak sih, karena itu semua berpengaruh akan apa yang aku lewati di hidup. Karena sekali lagi lagu-lagu yang aku tulis itu adalah translation dari keadaan dan fase hidup yang aku lewati gitu. Kalau pas awal-awal manggung kayak baru bawain album yang terbaru gitu kayak gitu kan misalnya, terus lihat kayak penontonnya mungkin kayak kaget, ekspresinya mungkin Kak Isyana kan kayak tiba-tiba lihat, bingung. Itu cara Kak Isyana gimana? Atau misalnya kayak nanganinnya kayak ini gue tetap Isyana loh, ini yang gue yang baru. Maksudnya kayak gue pengen kenalin kalau misalnya di sisi lain gue tuh ada yang kayak gini. Itu gimana tuh Kak? Caranya dengan menambahkan sedikit speech ya. Di antara mungkin orang yang kaget kayak kasih tahu aja bahwa ya ini adalah evolusi Isyana dan era Isyana yang sekarang. Seperti itu dan ya udah sih itu doang ya. Karena kan kita juga tidak bisa memaksakan respon orang terhadap kita. Tapi lagi-lagi ya itu lagi sih karena musik itu udah bagian dan ekspresi diri aku jadi udah tinggal hasilnya dan respon orang seperti apa tuh ya udah terima aja sih. Tetap terima dong. Pasti. Salah satu juga nih Kak penggemarnya Kak Isyana. Yang mana nih? Kak Isyana banget nih. Oh, makasih ya. Kan dia cuti tapi tetap aja nih. Oh my god, makasih loh. Namanya siapa? Gusti ukuran sepatu. Dikasih hadiah langsung. Kamu era Isyana yang mana? Yang baru. Tuh. Isyana era yang baru. Dateng dong ke Lost in Harmony. Sedap. Ya begitu, makanya lagi-lagi aku selalu percaya apa yang lahir dari hati akan sampai ke hati ya. Jadi pasti akan ada pasarnya sendiri lah. Isyana yang era sekarang ada, yang dulu ada. Nah, di Lost in Harmony ini adalah gabungan dari semuanya. Jadi sebenarnya semua eranya Isyana, pendengar Isyana tuh hadir aja karena kalian akan melihat penyatuan tersebut menjadi satu kesatuan, itu Isyana Sarasvati. Sedap. Jadi sejauh ini yang udah tinggal menghitung hari ya Kak. Iya lagi. Itu tuh persiapannya gimana sih Kak sampai ada momen yang bikin kayak cenat-cenat nggak kayak aduh astaga menghitung hari lagi nih sebentar lagi konser gitu, atau kayak udah makin deg-degannya banget? Cenat-cenutnya sih karena ini bikin konser sendiri ya, karena aku label sendiri, jadi mempromotori konser sendiri pasti berat di cuan. Budgetnya berat banget karena aku sangat BM ya. Karena kan ini konser yang kalau misalnya kita bikin konser tunggal, itu dimana kita bisa menyalurkan semua ideku yang translate ke konser kan. Kalau di festival kan kita mau nggak mau harus menyesuaikan. Kalau ini kan mumpung aku lagi bisa jadi diriku sendiri, mau visualnya gini, bentuk panggungnya gini, segala macamnya gini. Ya jadi budgetnya meledak sih. Gitu sih. Jadi, tapi ya menurut aku ini sebuah perayaan nggak akan terjadi 2 kali. Jadi kayak kita coba semaksimal mungkin sampai akhirnya benar-benar sesuai sama ekspektasi aku. Amin. Gitu. Pasti. Ada lagu apa, album baru apa? Oke, album baru sih semoga bisa dikeluarin tahun depan ya. Jadi memang sekarang aku mau fokus konser dulu. Sembari aku persiapan banyak itu ya lagu-lagu yang udah aku ciptain, setelah beres konser baru fokus lagu-lagu baru. Rasanya akan sangat grande dan perbedaannya akan ada orkestra juga, akan ada paduan suara besar. Ya gitulah, jadi kayak konser paling megah yang pernah aku buat selama berkarir di industri Indonesia ini. Bapak jadi kenangan yang bener-bener nanti. Parah sih. Itu kayak pas 10 tahun ada konser megah. Iya. Ingat banget. Terus nih Kak, kan Kak Isyana jadi penyanyi udah, terus jadi pencipta lagu udah, jadi juri udah, jadi pelawak pun mungkin sekarang orang lihat-lihat kayak di TikTok tuh kayak Kak Isyana ngelawak mulu gitu kan. Itu tuh udah, terus main film juga udah. Terus sekarang nih setelah nanti kan yang paling deket kan bakalan konser. Setelah konser kayak ke depannya di tahun-tahun berikutnya Kak Isyana bakalan mau ngapain lagi gitu? Selain bikin album tadi. Selain berkarya ya. Ada rencana apa lagi? Apa ya? Gak tahu, pengen jadi ibu. Kali, gak tahu sih. Ya, mungkin. Aminin aku. Berarti paling depannya fokus itu bakal gagu, fokus nggak Kak atau? Enggak ya, kayaknya tetap berkarya. Itu kayaknya sampai nafas terakhir akan tetap berkarya deh. Pasti nanti kalau memang diizinkan suatu hari menjadi seorang ibu, karya-karya aku kan akan mempengaruhi lagi. Jadi kita nggak pernah tahu ya apa yang akan aku keluarin. Berarti dari Isyana muda, terus yang ada sekarang udah dewasa. Nanti pas Kak Isyana menjadi seorang tante-tante gitu. Iya, jadi kayak seru ya. Kak Isyana nggak akan jadi tante deh kalau dari look kayak gini.
nggak tahu lagi. Iya. Kak, kalau misalnya pesan yang ingin Kak Isyana sampein untuk musisi-musisi Indonesia atau untuk kayak perempuan-perempuan yang kayak pengen banget baru memulai karir di dunia musik gitu. Apa tuh? Ya, kalau dari aku sih, kalau memang punya passion yang besar terhadap musik, berkaryalah sejujur-jujurnya. Iya, karena aku selalu mengulang kalimat ini, apa yang lahir dari hati pasti akan sampai ke hati. Jadi nggak usah takut untuk kalian, ini bakal terima nggak ya, ini enggak, kalian bisa ngebentuk pasar kalian sendiri kok. Dan sekarang tuh zamannya udah, pendengar tuh udah jauh lebih pinter ya, apalagi dengan ada digital platform. Jadi mereka bisa milih sendiri, sukanya ini, sukanya, jadi nggak usah takut lah. Be yourself, keep being you. Closing untuk penutupan nih Kak Isyana, kayak nyanyiin satu lagu yang nanti bakalan ada tuh di 1 dekade konser Kak Isyana, sambil promo-promo beli tiketnya di mana, terus konsernya di mana, boleh banget, silakan Kak. Oke, aku akan menyebutkan sebuah lirik yang adalah KBBI di lagu Under God's Plan. Cek di YouTube ya guys, musik videonya menurut aku mantep sih. Muji diri sendiri. Oke. Amanisa mala dosa, amanisa ila paila, ominara amadoa. Tuh, artinya apa? Kita manusia penuh dosa, kadang merasa paling suci padahal bukan apa-apa. Mari kita kembali dalam bentuk doa. Seperti itulah kira-kiranya. Jangan lupa makanya datang ke Lost in Harmony 16 November 2024, di mana kalian bisa melihat Isyana yang paling utuh seperti apa dari album 1 sampai album sekarang. Bagaimana evolusi musik-musik Isyana yang tertranslate melalui sebuah konser. Tiketnya beli di www.isyanalostinharmony.com atau di loket.com. Pokoknya kita ketemu tanggal 16 November di Istora Senayan. Oke, terima kasih kawan Puan. Jangan lupa saksikan semua program di YouTube Cerita Para Puan. Bye.